Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Semua orang suka dengan pernyataan bahwa kita dilahirkan untuk jadi pribadi yang lebih dari pemenang. Tapi rupanya, tak semua orang berani mengikuti proses untuk menjadi seorang pemenang. Untuk menjadi pemenang, harus dimulai dari memiliki mentalitas seorang pemenang. Pemenang itu tenang, namun berani masuk gelanggang dan berperang. Pemenang itu berjuang, tidak ongkang-ongkang apalagi membangkang. Pemenang itu teguh bagai karang, tidak bimbang seperti layang-layang. Untuk menjadi pemenang, kita tak akan mampu berjuang sendiri. Kita harus ditopang agar selalu mampu berdiri dan berlari. Untuk menjadi pemenang, kita harus serahkan diri agar tak mudah goncang lalu berakhir dengan hara kiri. Yakini dari awal bahwa kita bukanlah korban situasi. Tak apa pernah gagal, asal tak sampai frustasi. Pemenang bukanlah mereka yang rajin beramal namun tanpa fungsi. Pemenang adalah mereka yang selalu maksimal dalam setiap aksi. Pemenang tidak dilahirkan, mereka dibentuk dan dipersiapkan. Pemenang selalu berjalan dengan Tuhan, rendah hati, dan sadar bahwa dia butuh bantuan. Pemenang hidupnya disiplin, tak sekedar mencari adrenalin. Pemenang siap jadi pemimpin, bukan hanya jadi hadirin. Menjadi pemenang artinya menang melawan diri sendiri. Menjadi pemenang artinya siap berkorban, bukan mementingkan diri sendiri. Menjadi pemenang artinya berani pasang badan untuk mendidik, bahkan untuk melindungi. Mari serahkan hidup pada Tuhan, latih diri agar jadi militan. Jangan alergi dengan pemuritan. Itu membentukmu agar tak amatiran. Siapkan fisikmu, siapkan mentalmu, siapkan hatimu, dan pastikan semua hal yang engkau lakukan menyenangkan hati Tuhan. Selamat menikmati proses untuk menjadi lebih dari pemenang.
Shalom warga kerajaan, kami sangat bersukacita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi menyembah Tuhan dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, selamat malam semuanya. Senang berjumpa kembali dalam acara Komsel Online malam hari ini. Dan saya menyapa semua warga kerajaan yang ada di rumah. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama kita saat ini memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menyembah Dia, dan kemudian kita akan dengar kesaksian bahkan firman Tuhan yang akan dibagikan malam hari ini. Dan saya juga ingin menyapa teman-teman saya yang ada di ruangan ini. Apa kabar semuanya? Baik. Good. Oke, ya. Jadi kita akan mulai dengan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari kita sama-sama bersatu hati dan kita sembah Tuhan. Biar kerinduan kami Tuhan hanya pada hadirat-Mu saja. Biar kerinduan kami hanya pada pribadi-Mu saja Tuhan. Biar Engkau jadi segalanya sumber dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Rindu selalu bersamamu. Tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapat
nikmati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami rindu selalu berada dekat-Mu, di dekat-Mu Yesusku. Hanya Kau Tuhan, sumber pengharapan. Hanya Kau Yesus, sumber kekuatanku. Oh Tuhan, Kau kota bentengku, Kau Tuhan yang selalu pegang hidupku. Kau Tuhan yang selalu pegang hidupku, dasar hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus berkuasa atasku. Ya Tuhan, Kau berdaulat, terjadilah sesuai rencana-Mu, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan, Kau Raja, Kau Raja. Terima kasih atas segalanya, atas hidupku. Kau Tuhan, Kau Yesus, Kau berkuasa, Kau berdaulat. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. A powerful Lord, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious. You are faithful, God. He is our God. Your love, your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me.
your love. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Wow, penyembahan yang luar biasa ya. Dan malam hari ini saya ingin mengajak warga kerajaan yang ada di rumah untuk sama-sama kita akan mendengarkan kesaksian dari beberapa teman-teman saya yang sudah hadir malam hari ini. Dan kita tahu bersama bahwa kita mengalami season atau musim ini di mana kita semua mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ya, kehilangan mata pencarian atau mungkin pendapatan kita menurun. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah melepaskan kita sendirian. Dan saya berharap apa yang akan disaksikan oleh beberapa teman saya malam hari ini akan membangkitkan semangat roh saudara di rumah dan membuat saudara lebih bergairah, tetap berharap, karena ada sebuah firman berkata masa depan selalu ada bagi orang yang berharap. Mari kita akan dengarkan kesaksian malam hari ini. Siapa yang mau duluan? Yuk. Mungkin saya dulu aja ya. Oke, ada duluan ya, mantap. Saya mau kesaksian pada malam hari ini tentang unforgettable moment dalam hidup saya. Jadi saya seorang desainer interior dan production. Sistem kerja saya mungkin sama seperti kayak pemborong. Jadi bukan kayak bisnis toko atau apa. Jadi pemborong itu sistem kerjanya satu proyek mungkin bisa 3-4 bulan selesainya. Dan puji Tuhan sebelum pandemik ini di Maret ada beberapa proyek yang masuk, Pastor Henry. Ada beberapa proyek yang masuk yang bisa membuat usaha saya ini survive 3-4 bulan. 3-4 bulan, tapi saat ini sudah mungkin masuk ke bulan keberapa ya? Ke-5 mungkin ya. Itu sudah mulai tidak, mungkin sama seperti yang Pastor Randy tadi bicarakan. Mungkin dari segi bisnis saya juga merasakan akhirnya. Saya merasakan belum ada proyek yang masuk. Terus ditambah di akhir bulan lalu, bulan Juli lalu, saya meninggal. Terpapar COVID di luar kota, dan itu yang membuat saya kayak kok ada sih kejadian yang terasa buruk ini ya, terasa buruk diizinkan Tuhan ada di dalam kehidupan saya. Tapi saya flashback lagi 4 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, di saat anak saya lahir baru umur 1 bulan, itu didiagnosa hernia diafragma. Wow. Jadi hernia diafragma ini termasuk rare case. Jadi ada 2 penyebab yang saya ketahui, itu ada yang memang bawaan. Hernia itu adalah otot pemisah antara organ perut dan organ tubuh yang di atasnya. Itu ada 2, akibatnya itu ada karena bawaan atau juga accidental. Accidental itu kalau terjadi tertusuk atau apa gitu. Jadi luka terbuka. Jadi waktu 1 bulan anak saya harus operasi. Operasi termasuk operasi besar. Jadi operasi di bagian perut. Dan pada saat itu saya dan istri saya benar-benar menaruh pengharapan itu sama Tuhan. Ya. Jadi kita berdoa dan benar-benar memohon kepada Tuhan pada saat itu. Puji Tuhan,
anak saya survive, bisa melalui itu semua hingga sampai saat ini juga puji Tuhan sehat. Dan puji Tuhan tahun lalu bisa ikut di acara ibadah Natal di sini, puji syukur sekali. Dan saya belajar dari momen unforgettable moment itu. Terkadang memang kita nggak tahu Tuhan ini sedang berperkara apa dalam kehidupan kita. Kita kadang nggak tahu kenapa Tuhan harus yang kita rasa ini buruk itu bisa terjadi kepada kita semua. Tapi saya belajar dan saya percaya dan saya juga sudah melaluinya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita itu adalah Bapa yang baik. Yang saya percaya di masa-masa seperti ini juga unforgettable moment ya. Pandemik ini saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tetap sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya dan menjaga kita di masa-masa pandemik ini. Saya percaya Tuhan menyertai kita semua di tempat ini. Mungkin itu yang bisa saya saksikan. Jadi kejadian 4 tahun yang lalu buat Adi itu menjadi sebuah momentum untuk diingat, untuk menghadapi pandemi saat ini. Kira-kira begitu ya. Bagaimana 4 tahun lalu anaknya yang umur sebulan, betul ya? Dioperasi, wow itu umur sebulan dioperasi itu kasihan banget tuh. Masih sangat kecil ya, sudah dioperasi dan itu membuat Adi tetap kuat saat ini karena punya pengalaman 4 tahun yang lalu. Luar biasa ya teman-teman semua ya, luar biasa. Dan saya diberkati dengan kesaksian ini dan saya juga percaya untuk keluarga kerajaan yang ada di rumah. Apapun yang Anda hadapi saat ini, entah itu masalah ekonomi atau kesehatan atau keluarga Anda, firman Tuhan berkata bahwa jangan lupa kebaikan Tuhan di masa lampau. Karena kejadian di masa lampau, bagaimana Tuhan menolong kita di masa lampau itu bisa menjadi kekuatan buat kita di hari-hari ini. Baik, saya rasa kalau satu masih kurang, ya biasanya orang kalau makan satu kurang, harus nambah. Jadi kita akan nambah kesaksian yang piring kedua. Nambah boleh ya, nambah ya? Ya, boleh nambah ya? Di sini semua boleh. Oke, silakan siapa yang mau kesaksian yang kedua? Oke, saya deh. Saya Iya. ya, boleh ya? Iya. Boleh? Silakan. Saya mau bersaksi tentang bagaimana kondisi saya terutama di keluarga, di pekerjaan dan di pelayanan sebagai ayah juga. Dan saya harap, bukan saya harap ya, saya pikir ini adalah kesempatan yang baik untuk saya bisa share sebuah kabar baik ya, khususnya untuk warga kerajaan semua. Jadi masuk di masa pandemik, tadi Adi bilang nggak khawatir sama sekali karena masih punya cadangan ini ya, cadangan 3 bulan yang tidak diduga ternyata ini sampai bulan ke-5. Kalau saya waktu itu masuk dengan kondisi yang langsung ngedrop ya. Jadi kondisi kita, saya suami istri bekerja di bidang seni, terus kita juga jualan minuman ya. Bahaya ketika disebut merek di sini, oke ya. Artinya bulan Maret ya, Maret terus April itu omset bisa langsung sisa ya 30% lah ya. Lumayan, tadinya outlet 2 jadi tinggal 1. Jadi itu sebagai laki-laki ya, sebagai laki-laki kita ini semua laki-laki ya, ada pride yang harus kita jaga. Ya, ada pride yang harus kita jaga. Betul. Kemudian di satu titik saya ini merasa sebagai laki-laki ini, sebagai suami saya gagal, sebagai ayah saya gagal, sebagai wirausaha saya gagal di bidang pelayanan juga waktu itu saya melihat ternyata harus stop kan, pelayanan maksudnya tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan, penggembalaan juga sangat terbatas waktu itu. Di satu titik saya merasa, wow ini masa yang tidak mudah bagi saya. Apalagi saya ini tipe orang yang ketika ada kesulitan saya condong untuk keluar, saya cari tempat di mana saya bisa me time, saya ngopi ya kan. Terus nggak boleh keluar dong, nggak boleh keluar, wah. Keluar kemana-mana masker. Waktu itu belum ya. Waktu itu masih sangat harus stay at home. Sangat terlarang untuk keluar. Bahkan hobi olahraga pun waktu itu dilarang keras oleh istri. Dia bilang tempat
pusat olahraga ini tempat yang paling berbahaya. Wah, ini tambah gawat lagi nih, masa kehidupan saya benar-benar terusik, ya kan? Gak ada tempat nongkrong, gak ada tempat olahraga. Sampai di satu titik saya down, sangat down. Mungkin gak berapa orang tahu, saya sangat terpukul banget. Saya ini di satu titik saya malam nih saya sampai duduk, saya sampai nangis, saya cuman ke Tuhan. Apa ini Tuhan? Maksudnya ini proses seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Bahkan pada waktu itu saya percaya, maksudnya proses ini gak cuma saya yang ngalamin, tapi semua orang bahkan di seluruh muka bumi ini merasakan hal yang sama mungkin, cuman efeknya mungkin lain-lain. Nah di poin itu Tuhan cuman bilang satu frase kata sama saya itu gini, artinya kalau saya bahasakan ke saya ini, my life is in your hand. Artinya Tuhan itu pegang kuat hidup saya dan buat saya itu momen yang langsung buat saya ini upside down, jungkir balik, saya nggak tahu, saya mau nangis, saya nggak tahu lagi mau bilang apa. Cuman saya waktu dengar Tuhan bilang, hidupmu ini saya pegang kuat. Dan saya ngerasa waktu itu kekristenan saya yang saya bangun, yang saya sudah melayani, saya sudah melakukan segala sesuatu, saya melakukan segala ketetapannya, saya merasa itu semua kayak, wow itu semua ternyata seperti berhala buat saya hanya mengharapkan yang namanya mujizat dan berkat dari Tuhan. Dan di musim ini bisa dibilang yang namanya sign and wonder, mukjizat itu bisa dibilang ya tidak seperti biasanya karena pekerjaan lancar kita bisa bilang wah ini mukjizat, wah ini omset naik, wah ini mukjizat. Tapi di bulan ini omset wah turun lagi, bulan gini di review turun lagi. Wah, ini luar biasa. Akhirnya saya mendapati bahwa musim ini akan sangat sekali sayang ketika kita lewatkan hanya ketika cuman kita belajar untuk jaga kesehatan aja. Akan sangat sayang sekali ketika musim pandemik ini dilewati hanya untuk kita belajar mengatur keuangan saja. Tapi buat saya pribadi, masa ini adalah masa di mana kekristenan saya ini ternyata benar-benar diuji. Segala sesuatu bisa digoncangkan, cuman Tuhan sebagai pondasi yang tidak tergoncangkan. Jadi ya akhirnya saya banyak orang sharing, banyak pendeta sharing, akhirnya saya baca, saya dengar, akhirnya ternyata iman kekristenan itu adalah iman yang tidak menolak yang namanya penderitaan. Karena yang namanya penderitaan ini memurnikan hati kita ya. Jadi berhala-berhala yang tadi melakukan segala sesuatu hanya untuk mengejar gift-nya, ini mulai diganti switching yang langsung, wow, I want the giver. Saya mau Tuhannya. Yang berkatnya urusan belakangan lah. Sampai saya ini di satu titik, sampai bilang ya, kalaupun musim ini nggak berlalu, kalaupun corona ini berlangsung, ada COVID-19, COVID-20, 21 bahkan, ya Tuhan tetap baik dalam hidup saya. Dan akhirnya saya belajar di musim ini hal yang wow, dan saya harap warga kerajaan semua bisa melihat ini sebagai pelajaran yang berharga. Jangan sampai kita lewatkan musim ini tanpa kita belajar apapun. Jadi ya mungkin itu sharing dari saya. Jadi di masa-masa ini saya merasa kekristenan saya mengalami hal yang luar biasa. Artinya Yesus itu sebagai pusat, artinya itu yang benar-benar saat ini bisa, ini berasa banget. Karena yang dulu-dulu enggak lah ya. Yang dulu-dulu mungkin Yesus pusat, tapi ya deposito masih ada, cash flow masih lancar. Tapi begitu begini, wah ini udah enggak ada apa-apa nih, apalagi nih. Ya, terus saya dapat quote bagus, ternyata selama ini kalau kita hidup baik, kalau selama ini kita hidup seakan-akan kita menerima segala berkat yang Tuhan berikan, ini bukan karena kita yang pegang erat Tuhan. Tapi ini yang tadi saya bilang ya, Tuhan itu yang pegang erat hidup kita. Jadi ya buat saya, kalaupun nanti ada badai yang jauh lebih besar, saya percaya Tuhan tetap pegang hidup saya. Dan ini saya percaya berlaku untuk semua warga kerajaan yang sedang nonton ataupun tidak nonton. Tapi percaya bahwa Tuhan yang pegang hidup kita semua. Jadi itu ya, terima kasih. Wow, mantap. Wow, jadi kesaksian dari Bro Martin ini bagaimana mungkin pertolongannya tidak kelihatan. Hampir tidak ada. Hampir tidak Hampir ada. tidak ada. Tetapi keyakinan daripada Martin tetap kuat. Yep. Tidak geser 1 mili pun. Ya, tetap memandang Tuhan baik. Setuju ya? Kebanyakan orang tuh punya paradigma
bahwa kalau sudah jadi orang percaya, sudah jadi orang benar, udah percaya Yesus, persoalan tuh nggak boleh dekat-dekat saya. Yes. Penderitaan tuh nggak boleh dekat-dekat saya. Betul. Ya kan, kesulitan tuh nggak boleh dekat-dekat saya. Nah, yang saya tahu prinsipnya adalah semua hal buruk bisa menimpa orang baik, semua hal baik bisa menimpa orang yang jahat. Dan ini tidak menjadi sebuah imunisasi atau imun, kekebalan buat bahwa kalau kita percaya Yesus, kita kebal. Artinya tidak ada kesulitan dalam kehidupan kita. Nah, apa yang tadi diceritakan oleh Martin itu luar biasa sekali. Saya mendapati sebuah mujizat di dalam cerita Martin tadi adalah bukan mujizat ditolong Tuhan, bukan mujizat pekerjaan bisnisnya diangkat Tuhan dan diberkati, tetapi mujizat yang paling besar yang saya dapat lihat dalam kehidupan Martin adalah keyakinan dia tidak goyah, kepercayaan dia kepada Tuhan, pandangan dia kepada Tuhan tetap baik, Tuhan tidak lepas dari kehidupan dia, itu mujizat yang terbesar. Karena kalau hanya ditolong Tuhan, diberkati, usaha kita lancar, ya tiba-tiba ada orang order barang, itu biasa, mujizat biasa. Tetapi kalau pengharapan kita tidak goyah, keyakinan kita tidak goyah di dalam penderitaan, saya rasa itu mujizat yang jauh lebih berbobot, jauh lebih besar daripada sekedar menerima mujizat, berkat dan segala macam. Luar biasa. Ya, kita sudah mendengarkan dua kesaksian yang luar biasa. Thank you ya buat teman-teman semua. Dan saya berharap warga kerajaan yang online di rumah bisa mendapat kekuatan, ya, mendapat semangat yang baru dari kesaksian mereka. Dan sekarang saatnya kita akan mau dengarkan beberapa firman Tuhan yang saya sudah siapkan di sini. Saya akan bacakan dari kitab Pengkhotbah, pasalnya yang ke-9 ayat 10 sampai 11 ya. Kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 sampai 11, nanti teman saya yang di samping ini akan membacakannya. Let's go brother. Pengkhotbah 9 ayat 10 sampai 11. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat ke dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cerdik, cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Amin. Iya, thank you. Dari dua ayat ini saja, kalau kita tadi sudah dengarkan Gideon membacakannya, dari ayat 10 dan 11 ini saja, sepertinya Salomo ini seakan-akan memberikan motivasi buat kita. Ya, dua ayat ini sepertinya cocok banget ya sama keadaan kita saat ini, di mana kita lagi susah cari kerja, ya, susah cari uang, susah cari pekerjaan yang baru, dan dikatakan di sana bahwa segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah. Ya, sekarang banyak orang yang tadinya pakai dasi, sekarang harus buka dasinya jadi kurir. Jual telur di pinggir jalan, apa saja lah, pokoknya apa yang bisa dikerjakan oleh tangannya. Ya, saya bisa simpulkan dari dua ayat ini adalah selama masih ada waktu, karena tadi dikatakan begitu bukan? Bahwa tidak ada pertimbangan dan pekerjaan di dalam dunia orang mati, artinya selama masih belum mati, masih ada waktu, ya, berusahalah, bekerjalah, bangun keluarga kita, melayanilah, berbuat baiklah, didik anak-anak kita, ya kan? Artinya maupun situasinya seperti apa, kondisinya berat seperti apa, pandemi, stay at home, ayat ini menganjurkan kita tetap bekerja. Tetap berusaha, karena ayat berikutnya kan bilang bahwa bukan faktor kuat, bukan karena cepat, bukan karena dia pintar atau cerdas, bukan karena dia berhikmat, bukan karena dia berpengetahuan, bukan juga karena dia kaya atau punya modal. Ya kan? Tapi yang mau berusaha. Tapi yang mau bekerja, yang mau berusaha. Dan kita semua sama-sama sudah melihat di mana-mana, mengalami mungkin secara pribadi bahwa pandemi ini menyatakan bahwa
buat kita semua, orang kaya, orang berpengetahuan, KO juga. Ya kan? Orang yang punya modal tapi nggak tahu mau bikin apa. Ya kan? Dan akhirnya bisa disimpulkan bahwa kaya, punya pengetahuan, punya modal bukanlah pegangan yang kuat. Di masa seperti ini yang bisa berhasil hanya yang mau berusaha dan beradaptasi dengan situasi yang ada. Berusaha dan beradaptasi dengan situasi yang ada sehingga dia keluar sebagai pemenang. Tadi kesaksian daripada Martin dan Adi itu adalah salah satu contoh yang baik, berusaha dan mencoba beradaptasi dengan kesulitan, ya, dengan kesukaran, dengan himpitan pandemi ini, dan seperti dia janjikan bahwa kita lebih daripada pemenang. Nah, namun dua ayat yang tadi kita sudah dengarkan dan saya bahas sedikit, sebenarnya bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Raja Salomo. Karena kalau kita baca seluruh perikop daripada pasal 9 ini, kita akan paham benar bahwa Raja Salomo sedang memberikan sebuah pengertian makna yang lebih dalam. Bahkan kalau saya bilang tadi ayat yang kita baca ayat 10 dan 11 tadi, itu seperti Salomo lagi sarkastik. Menyorot kehidupan ini bahwa itu semua sia-sia. Pengetahuan, kecerdasan, bahkan hikmat, di mana Salomo adalah yang paling berhikmat, manusia paling berhikmat yang pernah hidup di planet bumi ini, itu sia-sia buat dia. Karena kalau kita baca semua pasal 9 ini, dia bilang percuma. Nah, kuncinya itu ada di dalam ayat 2 dan ayat 3. Saya tidak akan bacakan tapi saya langsung kepada kesimpulannya. Ayat 2 dan ayat 3 di dalam pasal 9 pengkhotbah ini. Di situ Salomo bilang begini, nasib semua orang itu sama. Nasib semua orang sama. Bahkan dia detail, dia membuat perincian. Semua orang itu yang orang seperti apa? Orang benar maupun orang fasik. Orang baik maupun orang jahat. Orang suci maupun orang najis. Orang yang beragama maupun yang tidak beragama. Nasib semuanya sama. Karena dikatakan tujuan akhir daripada semua orang ini satu, akan menemui ajal. Akan mati juga. Nah, pandemi ini yang saya tahu ketakutan yang terbesar bukan virusnya sebenarnya. Tetapi efek daripada virus itu adalah kematian. Dan kita sudah dengar begitu banyak kabar, bahkan saya punya teman baik sendiri, teman sepelayanan saya waktu masih di Ambon, teman saya ini meninggal karena COVID. Dan juga tadi Adi, uncle-nya atau omnya juga meninggal karena COVID. Dan virus ini tidak peduli. Benar atau tidak benar, fasik atau beragama, suci atau najis, dia tidak peduli. Dan ini yang sedang dikatakan oleh Raja Salomo, raja yang paling berhikmat. Dan dia melihat dari kacamata dia menyoroti kehidupan ini. Sama. Semua orang sama. Ya. Jadi pandemi ini memperjelas dari pengkhotbah pasal 9 ini. Keadaan yang kita alami sama. Tetapi akan menjadi tidak sama jikalau pikiran dan hati kita bisa melihat dan mengambil makna dari peristiwa atau pengalaman yang kita alami. Akan menjadi tidak sama jikalau kita bisa melihat dengan hati dan pikiran kita dan mengambil makna di balik peristiwa yang kita alami ini, di balik kejadian yang kita alami ini dari pandemi ini, makna apa yang kita bisa tarik keluar itu membuat perbedaan yang sangat besar. Oke. Di dalam ayat 3 dari pasal 9 pengkhotbah ini, ada satu warning, ada satu peringatan daripada Raja Salomo ini. Dia bilang gini, jangan sampai hati kita itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan bahwa jangan sampai hati kita itu penuh kejahatan dan pikiran kita jadi bodoh. Kalau hati kita penuh kejahatan dan pikiran kita bodoh, nasib kita sama. Nah, kejahatan di sini, hati yang penuh kejahatan saya yakin. Kita gak mungkin punya hati jahat yang misalnya mau bunuh orang, mau ngerampok orang, mau ngambil istrinya orang, kan gak mungkin. Ya,
Ya kan? Nggak mungkin hati yang jahat seperti itu. Tapi dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa hati yang jahat atau kejahatan dalam hati ini adalah berhala. Sesuatu yang kita taruh dalam hati kita yang posisinya lebih daripada Tuhan. Nah, saya punya definisi yang paling sederhana mengenai berhala. Apa itu berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang ada di dalam hati kita, di mana ketika diusik, diambil, kita merasa terganggu. Di luar Tuhan ya, otomatis di luar Tuhan. Segala sesuatu di luar Tuhan, di dalam hidup kita, dalam hati kita, di mana kalau diusik atau diambil dan kita merasa terganggu, merasa ada yang kurang, merasa ada yang salah, that's idol. Sepeda bisa menjadi idol, olahraga bisa menjadi idol, papan catur bisa menjadi idol, ya kan? Pekerjaan bisa menjadi berhala, keluarga bisa jadi berhala, anak bisa jadi berhala, betul? Ngopi bisa jadi berhala, ya. Jadi tidak minum kopi sakit kepala. Ketika kopi diambil, langsung nervous dia, ya kan? Jadi segala sesuatu itu definisi berhala. Dan dia bilang begini, bukan hanya kejahatan dalam hati, berhala dalam hati, tapi pikiran yang bodoh. Nah, pikiran yang bodoh ini bukan orang ini tidak berpendidikan. Bukan orang ini gak pernah mengecap sekolah, gak pernah ke sekolah, bukan. Tetapi adalah orang yang tidak mampu mengambil makna, menarik makna dari sebuah peristiwa. Yang kita alami saat ini, hanya orang yang nasibnya tidak sama, yaitu orang yang bisa mencari makna, apa sih artinya peristiwa ini. Apa yang Tuhan sedang mau bicara buat saya, mau sampaikan buat saya lewat peristiwa ini. Entah itu berkatkah atau itu penderitaankah, apa saja, anything. Makna yang bisa ditarik dari situ, artinya kita bukan orang bodoh. Kita tidak memiliki pikiran yang bodoh. Jadi lawannya dari pikiran bodoh itu adalah pikiran yang bisa menarik makna di balik sebuah peristiwa yang kita alami. Nah, apa makna dari semua ini? Apa makna dari semua ini? Ya, setelah kita berusaha, kemudian diberkati Tuhan dan ditolong Tuhan, apa sih yang kita inginkan ya, yang kita mau? Nah, di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, mungkin bisa minta tolong seseorang bacakan. Ya, silakan. Pengkhotbah 12 ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang. Iya, takutlah akan Allah dan taatilah perintah-perintahnya. Nah, ini ayat, ini kan pasal yang terakhir daripada kitab Pengkhotbah. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, itu dikatakan, Salomo bilang setelah aku lihat semuanya, aku buat kesimpulan nih sekarang. Nah, mari kita lihat dulu siapa sih sebenarnya Salomo. Buat saya, Salomo adalah orang yang sudah terpuaskan seluruh panca inderanya. Pertama, dia pasti sudah pernah mengecap makanan yang paling enak di muka bumi ini. Betul? Dia pasti pernah tidur di kasur yang paling nyaman yang pernah ada di planet bumi ini. Dia pernah ada di istana yang paling mewah. Dia pernah punya istri yang begitu banyak dan cantik. Tidak mungkin dia mau cari yang jelek, bukan? Ya, terkecuali matanya Salomo kelilipan. Dan semua kenikmatan dunia ini, ya, Salomo itu sudah nikmati, semua panca inderanya itu sudah terpuaskan. Saudara bisa bayangkan, ya, dan dia membuat kesimpulan daripada semua hal yang dia dapat itu. Terus dia bilang begini, terakhir nih saya mau kasih tahu kesimpulannya, yang itu sia-sia, yang paling penting adalah takut akan Tuhan dan taatilah perintahnya. Seorang raja yang paling berhikmat, yang paling kaya. Ya, mungkin
kalau bisa dikatakan paling hedonisme mungkin, yang begitu menikmati semua kenikmatan dunia ini. Dia membuat satu kesimpulan yang sederhana menurut dia. Bahwa takut akan Tuhan dan taatilah perintahnya. Saya rasa kita dalam ruangan ini maupun warga kerajaan yang sedang online di rumah, kita belum sampai levelnya Raja Salomo. Tetapi raja yang paling kaya dan berhikmat ini, dia sampai kepada kesimpulan, nasib kita bisa tidak jadi sama seperti orang banyak jikalau yang pasal 12 ayat 13 ini kita lakukan, yaitu takut Tuhan dan taati perintahnya. Nasib kita tidak akan sama seperti kebanyakan orang. Karena di dalam hati kita tidak ada berhala dan pikiran kita tidak bodoh. Sehingga nasib kita tidak menjadi sama. Nah, yang saya mau sampaikan di sini bahwa apa sih sebenarnya yang kita kejar di dalam pandemi ini kalau kita misalnya berdoa sama Tuhan, kita minta sama Tuhan berkati kita, kasih jalan keluar, ya kan? Kasih hikmat buat kita supaya pekerjaan kita lancar. Setelah ditolong Tuhan, setelah diberkati Tuhan, setelah disembuhkan oleh Tuhan, kemudian apa? What next? Jawaban yang paling klasik adalah, ya bersyukurlah Pak. Betul kan? Yang lebih dalam lagi, ya memuji dan menyembah Dia lah Pak. Setuju? Dan kalau buat saya, itu jawaban yang paling klasik. Dan agama lain pun melakukan hal yang sama. Di saat mereka merasa telah ditolong, disembuhkan, diberkati, diberikan jalan keluar oleh Tuhan, otomatis pasti bersyukur, pasti memuji, ya, pasti menyembah. Berarti sama. Setelah itu apa? Salomo bilang, bukan hanya sekedar bersyukur, bukan hanya sekedar memuji dan menyembah, tetapi takut akan Tuhan dan taatilah perintahnya. Buat kapan Pak? Sehari? Enggak. Ini seumur hidup nih ceritanya. Selama-lamanya selama kita hidup, ya. Nah, jebakan yang kita sering masuk ke dalamnya, jebakan yang sering kita terjebak, kita terjeblos ke dalamnya, yaitu kita seperti anak kecil yang diberikan oleh orang tua kita mainan, terus kita ucap terima kasih, dan kemudian kita sibuk seharian dengan mainan kita yang baru itu, terus kita lupa. Orang tua kita yang memberikan mainan itu masih ada di samping, tapi kita sibuk main terus. Padahal orang tua kita itu mungkin ingin terlibat dengan kita main bersama atau gimana, tapi kita sibuk dengan mainan baru itu sampai akhirnya orang tua kita mesti teriak. Bikin PR, mandi, makan, ganti baju. Dari pagi bajunya sama belum ganti. Iya kan? Ayo tidur. Nah mungkin juga orang tuanya mau bilang, saya tuh pengen ngomong sama kamu, pengen cerita-cerita, pengen ngobrol. Tapi anak ini lagi sibuk dengan mainan barunya. Berkat, mujizat, pertolongan, urapan, itu bisa seperti mainan yang diberikan buat anak itu. Ketika berkat datang dalam kehidupan kita, mujizat datang dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan datang dalam kehidupan kita, itu seperti mainan yang kita sibuk dengannya. Kita lupa siapa yang kasih, siapa yang beri, siapa dia mau apa dari hidup kita. Sehingga kita sibuk dengan pemberian, kita lupa sang pemberi. Kita sibuk dengan hadiahnya, kita lupa dengan yang memberikan hadiahnya. Nah, Tuhan gak akan hilang cara untuk menarik atensi kita balik. Paling gampang adalah pakai penderitaan. Pakai tekanan. Karena saya rasa mau jenis manusia seperti apa, suku apa, penderitaan adalah alat yang paling mujarab, yang paling top chair untuk membuat manusia atensinya kembali kepada Tuhan. Ini pun hanya bisa berhasil jikalau orang itu bisa menarik makna. Penderitaan ini sebenarnya buat apa? Kalau dia tidak bisa menarik makna itu, bahwa ini sebenarnya Tuhan yang sedang panggil atensinya untuk kembali kepada yang memberikan hadiah itu, tetap lewat. Penderitaan tetap lewat, tidak mendapat makna apa-apa di baliknya. Ya,
Jadi saya akan selesai dengan firman Tuhan ini, ya, bagaimana Raja Salomo dengan seluruh kepuasannya, kenikmatan yang sudah dia nikmati, dia simpulkan di dalam satu ayat tadi yang kita sudah baca sama-sama, yang saya sebut sebagai ultimate reason, alasan yang tertinggi, alasan yang paling hakiki, bukan haknya iki, bukan hakiki. Oke. Tujuan akhir kita bukanlah kenikmatan atau penderitaan di dalam dunia ini. Tetapi tujuan akhir kita adalah Sang Pencipta. Tujuan akhir kita bukanlah sorga, tetapi pemilik sorga. Tujuan akhir kita bukanlah kerajaan, tetapi tujuan akhir kita adalah Sang Raja. Jangan terlena dengan fasilitas dan benefit daripada kerajaan, sehingga kita lupa dan abaikan Sang Rajanya yang lagi sedang bertakhta. Kita hanya inginkan manfaat dan fasilitas daripada kerajaan, tapi kita abaikan Rajanya. Kerajaan surga tanpa Kristus hanyalah bernasib sama seperti kerajaan lainnya. Kerajaan surga tanpa Kristus di dalamnya, maka kerajaan surga akan bernasib sama dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Dan saya percaya malam hari ini kita tidak sama karena kita mempunyai Sang Raja di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih apa yang sudah Engkau sampaikan bagi kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami akan mentaati firman-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami akan bersyafaat, kami akan bersatu hati. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ya Tuhan. Kami minta hikmat-Mu selalu ada atas pemimpin kami ini ya Tuhan. Kami minta urapan-Mu bagi mereka ya Tuhan. Dan kami percaya ketika hikmat-Mu ada, apa yang dilakukan oleh Presiden kami Tuhan, itu ada yang terbaik bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk kesatuan, ada kesatuan sinergi kerja Tuhan dari daerah, pusat, bahkan sampai ke desa-desa Tuhan ada satu kesatu sinergi kerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk masa-masa yang kami alami ini Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan setiap pemimpin-pemimpin di pusat bahkan sampai di daerah. Dan apa yang kami alami ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan membuat bangsa kami ini pulih kembali. Engkau akan membangunkan satu bangsa ini Tuhan. Menjadi bangsa yang dikenal di bangsa-bangsa yang lain ya Tuhan. Kami percaya ketika kami masuk dalam saat-saat pandemi ini ya Tuhan, COVID-19 ini. Kami akan keluar dari semua ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah semua jajaran kesehatan Tuhan yang saat ini sedang menangani, Tuhan memberi kekebalan tubuh bagi mereka. Tuhan memberi kekuatan bagi mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan. Untuk saat ini kami masuk di dalam new normal ini ya Tuhan. Kami hidup di dalam tatanan yang baru. Dan kami percaya semua untuk membawa kami keluar dari masa-masa ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemimpin gereja kami. Kami berdoa bagi penetua kami, Bapak Arifin dan Ibu, Bapak Frankie dan Ibu ya Tuhan, Ibu Christine Here. Biarlah Tuhan selalu mengurapi mereka, Tuhan selalu memberkati mereka. Kekuatan kesehatan daripada Tuhan turun atas mereka. Dan Tuhan selalu pakai mereka Tuhan untuk menjadi teladan bagi kami. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan ada kekuatan daripada Engkau untuk setiap kami umat-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa biar selalu ada api doa bagi setiap jemaat-Mu ini. Di masa-masa seperti ini kami tahu Engkau sedang ingin memulihkan rumah tangga Tuhan. Engkau sedang ingin menyatukan rumah tangga ini ya Tuhan. Biarlah ada api doa, ada mesbah doa dan kami percaya semua itu Engkau mau Tuhan seperti pada kisah mula-mula dalam firman-Mu. Yaitu di rumah-rumah ada doa, di rumah-rumah ada perkumpulan doa. Di rumah-rumah ada firman Tuhan yang selalu bergema. Dan kami percaya semua itu untuk kebaikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa sebentar lagi kami akan menabur di ladang-Mu ya Tuhan. Kami akan memberi yang terbaik.
Biarlah apa yang kami tabur itu menjadi satu alat untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami semua, baik yang ada di tempat ini dan di rumah masing-masing. Kami bisa bersekutu dengan firman-Mu dan mendengarkan kesaksian daripada saudara-saudara kami. Kami berdoa biarlah semua ini bukan hanya menjadi sebuah informasi manusia saja, tetapi Allah Roh Kudus menolong kami semua supaya ada sebuah makna, sebuah rema, sebuah pewahyuan dalam setiap hati kami. Sehingga kami mengerti, kami mengenal, kami memaknai yang kami alami semua ini adalah Tuhan di balik itu. Supaya kami lebih takut akan Tuhan, kami lebih dekat dengan Tuhan, dan kami lebih taat kepada perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami akan menerima berkat daripada-Mu. Biarlah rahmat, kebaikan, kasih daripada Allah Bapa yang sangat mengasihi kami. Karena Yesus Kristus anaknya yang tunggal sudah diberikan buat kami semua. Mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami, menguduskan kami, membenarkan kami. Dan Roh-Mu sudah diberikan buat kami, tinggal diam bersemayam dalam setiap hati kami. Memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan, memberikan kami kasih Allah dalam hati kami. Supaya apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, pekerjaan, pelayanan, keluarga, semuanya akan berhasil, berbuah, sukses di dalam nama Tuhan. Berkat ini kami terima hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke, terima kasih warga kerajaan yang online di rumah. Terima kasih juga teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Luar biasa kami menyampaikan salam sejahtera, berkat buat Anda semua yang ada di rumah. Tuhan tetap bersama dengan kita dan kita tidak akan mundur, kita tidak akan lemah. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Oke, kita ucapkan selamat malam, sampai jumpa ya. Sampai jumpa di Komsel berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Good night, God bless. Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7 firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua.